Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alifah dengan NIM 721141915 ingin menjelaskan mengenai bab 6 sistem manajemen basis data. Langsung saja, yang poin pertama ada organisasi data. Ada 5 poin dalam organisasi data sendiri, yaitu hierarki data, di mana secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki file data yang bergabung membentuk record dan record bergabung membentuk file. Lalu yang kedua ada spreadsheet sebagai basis data sederhana, yaitu tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet dan digunakan untuk memperkenalkan konsep basis data. Lalu yang ketiga ada flat files, yaitu suatu tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Lalu yang keempat ada file-file kunci. Kunci di dalam suatu tabel adalah suatu file atau kombinasi file yang berisi suatu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Lalu yang kelima adalah tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel berbagi satu file yang sama, yaitu kode dan nilai file kode menentukan baris-baris mana di dalam tabel yang bergabung secara logis. Lalu poin yang kedua ada struktur basis data. Struktur basis data sendiri adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data menjadi lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan melalui suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data sendiri adalah suatu aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data, data itu sendiri, hubungan di antara data di dalam basis data, serta seluruh uraian file lainnya. Lalu ada struktur basis data. Ada 3 poin dalam struktur basis data. Yang pertama adalah struktur basis data hierarkis, yaitu dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Jika digambar akan membentuk seperti cabang pohon. Lalu yang kedua ada struktur basis data jaringan, yaitu dikembangkan untuk memungkinkan penarikan rekod-rekod tertentu. Ia memungkinkan satu rekod tertentu menuju pada suatu rekod lainnya di dalam basis data. Lalu yang ketiga ada struktur basis data relasional. Terlihat seperti kumpulan tabel-tabel yang mirip pada spreadsheet. Relasi di antara tidak disimpan sebagai penunjuk atau alamat. Sebagai gantinya, relasi antara tabel bersifat implisit. Lalu ada contoh basis data relasional, yaitu yang pertama ada basis data jadwal. Contohnya seperti peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Dan yang kedua adalah konsep basis data, yaitu konsep basis data adalah integrasi logis rekod-rekod yang melintasi berbagai lokasi fisik. Ada 2 poin, yaitu independensi data adalah kemampuan melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program-program aplikasi yang memproses data, dan kamus data yang mencangkup definisi-definisi dari data yang disimpan di dalam basis data dan dikendalikan oleh sistem manajemen data. Lalu ada membuat basis data. Ada 4 cara, yaitu menentukan kebutuhan data, teknik-teknik pemodelan data, diagram relasi entitas, dan diagram kelas. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan data. Ada 2 pendekatan yang digunakannya. Yang pertama adalah pendekatan yang berorientasi pada proses. Ya, langkah-langkah yang mendefinisikan pendekatan ini adalah mendefinisikan masalah, mengidentifikasi keputusan yang dibutuhkan, menjabarkan kebutuhan informasi, menentukan pemrosesan yang dibutuhkan, serta menentukan spesifikasi kebutuhan data. Lalu pendekatan yang kedua adalah pendekatan pemodelan perusahaan. Ia mengambil keuntungannya dari sudut pandang sumber daya data perusahaan yang luas. Semua area dihitungkan dan sinergi sumber data antara area bisnis dapat ditingkatkan. Lalu yang kedua adalah teknik-teknik model data. Ada 2 teknik yang digunakan. Yang pertama adalah diagram relasi entitas, yang digunakan untuk menguraikan hubungan antara kumpulan-kumpulan data konseptual sehingga rekod-rekodnya saling berhubung akan dihubungkan bersama. Lalu yang kedua adalah diagram kelas, yang digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan-tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Lalu ada menggunakan basis data, ada laporan dan formulir. Perbedaan terbesar antara laporan dan formulir adalah formatnya. Lalu laporan sendiri adalah data terintegrasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Lalu ada laporan dan formulir dalam poin-poinnya seperti ada navigasi, akurasi, konsistensi, subformulir, dan penyaringan. Lalu ada query. Query adalah
suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod-rekod yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Lalu ada bahasa query terstruktur, adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk memperkerjakan pekerjaan-pekerjaan basis data. Lalu ada pemrosesan basis data lanjutan, yaitu data mining, data mart, dan data warehousing, mengacu pada kelompok konsep yang melihat data perusahaan sebagai sebuah peti harga yang harus dibuka, diperiksa, dan dikuasai. Lalu selanjutnya adalah personel basis data. Ada 3 personel basis data. Yang pertama adalah administrator basis data, programmer basis data, dan penggunaan akhir. Yang pertama adalah administrator basis data. Adalah spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan bisnis data. Tugas-tugasnya seperti perencanaan bisnis data yang mencakup bekerja dengan manajer area bisnis dalam mendefinisikan kebutuhan data perusahaan. Lalu ada implementasi basis data yang terdiri dari pembuatan basis data untuk mengikuti spesifikasi dari sistem manajemen basis data yang dipilih. Lalu ada operasi basis data yang meliputi penawaran program-program pendidikan bagi para pengguna basis data dan memberikan bantuan jika dibutuhkan. Serta yang terakhir adalah keamanan basis data yang meliputi pengawasan aktivitas basis data dengan menggunakan angka statistik yang diberikan oleh sistem manajemen basis data. Lalu yang kedua adalah programmer basis data yang menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Programmer basis data seringkali mengagregasikan data bisnis data. Keuntungan dari programmer basis data sendiri adalah perusahaan hanya diakses, basis data perusahaan hanya diakses satu kali saja. Lalu yang nomor 3 adalah pengguna akhir. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data. Jadi penggunaan akhir ini juga sangat penting dalam personel basis data. Lalu ada menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Dan keuntungan dari DBMS sendiri adalah mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan yang terakhir adalah keamanan yang lebih baik. Lalu kerugiannya adalah membeli peranti lunak yang mahal, mendapatkan konfigurasi peranti lunak yang besar, dan mempekerjakan dan memelihara staf DBA. Cukup sekian penjelasan mengenai bab 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.